Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Eis Nina Marlina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang dari SD Negeri Cipeles, Kecamatan Tomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Ana Widiati MPD dan Ibu Desi Susilawati MPD. Adapun rancangan untuk aksi nyata saya dengan judul Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Latar belakangnya, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di sekolah harus membawa kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid melalui Merdeka Belajar. Namun, dalam penanaman budaya positif masih terdapat hukuman untuk mendisiplinkan murid, sehingga murid tidak dapat memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Salah satu upaya guru dalam menanamkan budaya positif di sekolah dapat diciptakan melalui keyakinan kelas yang disusun oleh guru dan murid yang disepakati bersama. Adapun tujuan dari aksi nyata yang telah dilakukan adalah menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati, menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melakukan budaya positif di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Dan selanjutnya, menuntun murid untuk menemukan solusi dan memecahkan masalahnya sendiri. Tolak ukur dari aksi nyata ini bagi siswa yaitu tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila dan mampu melaksanakan keyakinan kelas tersebut secara sadar dan tanpa paksaan. Sedangkan bagi guru, guru diharapkan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan guru juga mampu mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama membentuk keyakinan kelas dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama menyampaikan konsep keyakinan kelas, kemudian siswa menuliskan satu keyakinan kelas pada kertas sticky notes dan menempelkannya di depan. Kemudian memilah dan menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang kedua, mempraktikkan segitiga restitusi apabila ada permasalahan di kelas. Apabila menemukan kasus atau permasalahan di kelas, guru menanganinya dengan tahapan segitiga restitusi. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi mengenai budaya positif. Yang pertama, meminta izin dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian membuat slide presentasi, melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif kepada warga sekolah. Dan yang terakhir, konsisten melaksanakan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, mendokumentasikan semua budaya positif dan melakukan refleksi kegiatan sebagai upaya perbaikan. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan moral, yaitu dukungan untuk saling bersinergi dan bekerja sama dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, penjaga sekolah, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan dukungan material yaitu sarana dan prasarana. Untuk membuat keyakinan kelas dibutuhkan kertas karton, sticky notes, double tape, spidol, laptop, dan printer. Untuk kegiatan diseminasi dibutuhkan laptop, proyektor, speaker aktif, dan mikrofon. Berikut ini merupakan surat izin kegiatan dari kepala sekolah dan flyer kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Selanjutnya, berikut ini merupakan surat undangan diseminasi dari kepala sekolah dan daftar hadir diseminasi. Nah, baiklah Bapak Ibu, berikut ini adalah kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ciperes, Bapak Haji Wawan Waryawan SPD, yang kami hormati pemateri kita hari ini yaitu Ibu Eis Nina Marlina SPD, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang pulang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, kita diberikan kesehatan sehat walafiat dalam untuk mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titin Fauzia. Saya di sini selaku moderator atau pembawa acara, yaitu untuk memimpin lajunya acara ini. Adapun saya sebelumnya mohon izin untuk membacakan susunan pada pagi hari ini, yaitu susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti yaitu penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka saja acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Cipeles, yaitu Bapak Haji Wawan Waryawan SPD. Untuk itu tempat dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan nikmatnya pada hari ini kita telah dapat berkumpul bersua pandang dalam acara disimulasi budaya positif. Salah satu syarat untuk yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Sholawat serta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan di yaumil saja nanti kita diaku dan jadi umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berbangga dan bergembira dengan adanya kegiatan seperti ini. Budaya positif sangat penting direalisasikan di lingkungan sekolah, terutama mendidik anak-anak agar nanti setelah terjun ke masyarakat dia mempunyai tanggung jawab dan merasa membiasakan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif yang mana kita telah seperti biasa dilaksanakan, adanya penanaman terhadap siswa yaitu sholat duha. Terus adanya lagi kegiatan positif, membudayakan positif, menjaga kebersihan dengan adanya kegiatan operasi bersih. Banyak selain itu pula kegiatan atau budaya positif yang perlu kita terus tanamkan terhadap siswa, yaitu misalkan berbaris sebelum masuk kelas, diperiksa oleh guru kelasnya tentang kerapihan berpakaian. Masuk kelas berdoa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu hal-hal seperti itu perlu kita tanamkan dan terus kita lanjutkan. Dan hal-hal yang lainnya yang perlu kita tingkatkan, harus kita cari kegiatan positif ini supaya tertanam dalam hati dan kebiasaan terhadap siswa nantinya ke depan. Saja sekali lagi saya dukung kegiatan seperti ini. Salah satu melaksanakan program pemerintah yaitu peningkatan karakter terhadap siswa pada budaya positif yang akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan kebiasaan siswa di masa yang akan datang, atau di masa ini juga di rumahnya, karena kalau dibiasakan melaksanakan kegiatan positif di sekolah diharapkan terjun di masyarakat. Ada yang di rumah, dia anak didik itu sudah membiasakan kegiatan itu, jadi tertanam dalam hatinya. Sekali lagi saya mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas dari negara ini, dan ada peningkatan terhadap kegiatan positif seperti ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Marilah kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti penyampaian materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu
Lisnina Marlina SPD. Untuk itu kepada Ibu dan Bapak guru semuanya, marilah kita berikan semangat aplaus yang meriah untuk Ibu Lis. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Titin selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu dan Bapak Dewan Guru yang saya hormati pula. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah meluangkan waktunya, telah melonggarkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saya sebelumnya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Bapak semua. Barangkali saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa lebih pintar dari Ibu Bapak semua. Tidak sama sekali, saya yakin karena Ibu Bapak semua lebih berpengalaman daripada saya. Nah, namun hanya saja di sini saya memiliki tugas dalam pendidikan calon guru penggerak untuk mendiseminasikan berbagi pemahaman mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan dulu, di sini ada pengajar praktik saya, Ibu Desi Susilowati MPD. Beliau merupakan guru di SMP Negeri Tomo 2. Kemudian fasilitator saya Ibu Ana Widianti MPD. Beliau merupakan salah satu guru di Depok. Nah, kemudian saya sendiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Nah, sebelumnya selamat datang Bapak Ibu hebat. Mari kita bersama belajar bersama, saling berkolaborasi, bersinergi untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta. Oleh karena itu, mari kita saling berbagi, saling mengingatkan, terutama saya yang masih mungkin hanya baru beberapa tahun menjadi seorang guru. Tentulah saya masih sedikit pengalamannya. Akan tetapi di sini saya ingin sharing ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Ternyata begitu banyak sekali ilmu yang sangat mencerahkan. Nah, mari kita sama-sama membahas. Ada beberapa materi yang akan kali ini kita bahas. Ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu familiar dengan berbagai kalimat-kalimat ini? Barangkali ada perkataan yang baru saja kok baru tahu ya ada kata atau kalimat seperti ini. Ada yang aneh tidak? Atau misalkan semuanya sudah tahu dari ke-6 materi ini? Nah, nomor 5 posisi kontrol. Kemudian ada lagi yang lain? Nomor 6 segitiga restitusi. Oke, baik.
sama Bu, saya pun ketika belum mengenyam pendidikan guru penggerak, saya begitu asing dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Nah, mari kita bahas bersama. Sebenarnya semuanya telah kita laksanakan sehari-hari di kelas, namun kita tidak menyadari atau belum paham. Oh, ternyata itu segitiga restitusi. Oh, ternyata ini posisi kontrol guru kita itu berada di mana. Nah, mari kita bahas sekarang ya. Oke, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan pemati mengenai 3 pernyataan. Bapak Ibu silahkan setuju atau tidak mengenai pernyataan yang ada di depan. Untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak? Boleh dibilang saja setuju? Siapa yang setuju boleh mengajukan tangannya? Iya, boleh. Ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Oke. Nah, saya ingin bertanya nih kepada yang setuju. Kenapa Bu Yaya ya? Bu Yaya, kenapa Bu Yaya setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan memberikan hukuman si anak akan jera atau tidak mengulangi perbuatan. Oke. Kata Bu Yaya, terima kasih atas pendapatnya, karena katanya dengan hukuman si anak akan jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, barangkali yang tidak setuju nih, kenapa alasannya tidak setuju dengan pernyataan ini? Boleh Bu Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Kenapa saya merasa tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena maaf Bu, tidak semua anak gampang merasa jerah. Ada juga anak yang hatinya sensitif. Ketika mendapat hukuman, dia bukannya jerah, tapi merasa tertekan dan merasa rendah, seperti itu ya, merasa malu di depan teman-temannya. Nah, rasa tertekan itu kemudian akan muncul dan membuat si anak bukannya jerah, tapi akan melakukan lebih banyak masalah lagi karena dia merasa saya sudah dihukum, saya orang yang salah, saya tidak percaya diri. Kemudian timbullah pemikiran bahwa udah aja saya jadi anak yang nakal karena saya sering dihukum. Dan maaf sekali karena sekolah itu bukan pengadilan ya Bu, tidak harus memberikan hukuman, tapi lebih tepatnya kita harus melatih kedisiplinan anak, bukan dengan hukuman yang aneh-aneh. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi atas pendapatnya. Boleh tepuk tangan untuk Bu Yaya dan Bu Dewi yang telah berpendapat mengapa bahwa hukuman mendisiplinkan anak, setuju atau tidak. Nah, baik, untuk yang pernyataan kedua nanti saya ingin, ini kan pertanyaan pemantik saja. Nah, jadi nanti kita bahas setelah mengetahui materinya, apakah pernyataan ini itu tadi, oh ternyata pernyataan ini kita harus setuju, oh ternyata tidak. Nah, nanti kita bahas di kemudian. Oke, untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Jungnya setuju. Oke, yang tidak setuju, cung. Ya, anu tengacung, kunaon. Oke, jadi kia mengenai siswa salah, kita memberikan hukuman, tapi hukumannya bukan hukuman lari, push up, tapi hal-hal yang positif. Silakan untuk membaca buku, misalkan 2 halaman, atau silakan untuk menghafalkan surat misalkan, gitu ya. Itu kan pemberian hal-hal positif. Nah, kira-kira atau misalkan membersihkan halaman sekolah, tuh bersapukan itu tuh di halaman. Kira-kira setuju enggak nih? Nah, setuju. Oke. Kira-kira nih alasannya kenapa? Yang setuju, boleh. Siapa yang mau berpendapat? Ibu, Bapak boleh? Bapak, Adek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Yang pertama, memberikan hukuman dengan hal positif seperti
seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan skill anak. Itu tepat sekali, di mana kalaupun anak melakukan kesalahan tadi harus kita beri hukuman, tapi dengan hukuman hal yang positif. Dia akan merasakan bahwa dirinya itu bersalah, kemudian ya konsekuensinya harus dihukum dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Di mana membaca itu, kalau sering kita membaca, pertama akan semakin lancar membaca, kemudian akan menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian di sana tertera membersihkan halaman sekolah. Ya, semakin dibersihkan, ya walaupun tadi ada anak yang melakukan kesalahan, dengan hukuman positif ini akan semakin sehat, akan semakin nyaman sekolah kita. Itu Terima kasih ya, Bapak. ya. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Kiranya demikian pendapat dari Pak Ustaz. Oke, lanjut ya untuk pernyataan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau kita ngasih hadiah nih, bagi siapa yang misalkan paling duluan kita kasih hadiah, atau siapa yang paling bisa mengerjakan ke depan lebih dulu, ibu kasih hadiah. Itu kan penghargaan. Nah, penghargaan di sini dalam bentuk barang, Bapak Ibu. Kira-kira setuju nih atau tidak? Penghargaan itu memang ada yang bersifat verbal atau perkataan, ada pula yang bersifat fisik atau barang. Nah, kira-kira setuju atau tidak? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anaknya semangat belajar. Kira-kira setuju atau tidak? Jum, yang setuju. Jum, wah, hampir semuanya setuju. Oke, siapa yang ingin berpendapat kenapa alasannya? Boleh? Oke, Pak Herman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Menurut saya penghargaan itu adalah sebuah motivasi ya. Pemberian motivasi untuk anak supaya anak itu bisa lebih baik dan lebih untuk meningkatkan kedepannya untuk di masa yang akan datang, baik dalam segi prestasi maupun disiplin seperti itu. Karena kalau jika anak termotivasi, mereka itu bisa minimal bisa mandiri, bisa berdiri sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Herman, boleh tepuk tangan. Oke, wah terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya begitu mengapresiasi Bapak Ibu semua yang telah berpendapat dan telah mengemukakan pendapatnya. Nah, namun nanti kita bahas satu persatu apakah beberapa pendapat tadi itu benar atau tidak ya. Nah, namun sebelumnya kita akan belajar dulu bagaimana perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, jadi seiring berjalannya waktu, kurikulum itu kan berubah secara dinamis ya Bapak Ibu. Jadi sesuai perkembangan zaman, pendidikan di Indonesia terus berubah. Nah, jadi belajar itu Bapak Ibu, kita harus memperhatikan dulu kebutuhan belajar siswa. Apa kebutuhan belajar siswa? Mengapa kita perlu memperhatikan kebutuhan belajar siswa? Kita sebagai seorang guru biasanya menyamaratakan kebutuhan anak. Kita biasanya memfasilitasi anak sama rata. Saya pun demikian. Sebelumnya saya juga berpikir bahwa kita itu bertindak harus sama terhadap semua murid. Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Karena anak itu dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang, budaya, bahasa maupun ekonomi itu dari berbagai kalangan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh menyamaratakan anak. Anak itu ada yang kemampuan ekonominya rendah, ada yang kemampuan ekonominya tinggi. Nah, kemudian dari segi kecerdasan, anak itu memiliki berbagai macam kecerdasan. Ada yang cerdas di seni, ada yang cerdas di matematika, ada yang cerdas di olahraga. Anak yang pintar dalam olahraga belum tentu dia menguasai pelajaran matematika. Betul apa betul? Iya. Kemudian anak yang pintar dalam seni menyanyi
olahraga. Pernah mendapatkan anak seperti itu Ibu, Bapak? Nah, betul sekali. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa anak didik kita itu beragam karakter. Oke, nah lalu bagaimana seharusnya guru bertindak? Kita sebagai guru hendaknya memberikan pembelajaran diferensiasi. Apa sih pembelajaran diferensiasi? Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, jadi kita itu sebagai guru memfasilitasi anak dengan diferensiasi. Ada perlakuan yang beda terhadap setiap individu. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan. Jadi diferensiasi itu begini Bapak Ibu. Misalnya kita memberikan tugas menari, misalnya ya, SBDP ada menarikan tari, misalkan di kelas 4 ada tari saman ya misalnya. Nah, ketika anak mengumpulkan tugas, kan anak itu kemampuannya berbeda-beda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang berani tampil di depan kelas, ada anak yang mempunyai kreativitas lebih tinggi. Jadi dalam mengumpulkan tugas kita boleh anak secara langsung tampil, boleh pula misalkan hanya direkam, lalu misalkan anak tersebut upload ke sosial media yang familiar sekarang seperti TikTok misalkan ya, atau YouTube. Nah, boleh. Jadi itu mengasah kreativitas. Nah, lalu bagaimana misalkan dengan anak pemalu? Apakah misalkan kita harus paksa di depan? Boleh Bapak Ibu, kita memperlakukannya berbeda. Karena dia pemalu, boleh sebenarnya kita secara private menilai anak tersebut. Ya, itu tidak masalah. Tapi lama-kelamaan kita juga harus mengasah skillnya. Tidak boleh hanya pemalu seterusnya. Nah, kita harus memberikan pemahaman ke anak tersebut. Janganlah pemalu seperti ini. Cobalah untuk tampil di depan kelas. Nah, seperti itu ya. Ini pembelajaran diferensiasi ini ada sebenarnya diferensiasi produk, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses. Jadi sebagai guru, produk dari hasil karya siswa itu berbeda-beda. Ya. Kemudian setelah kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan perlakuan berbeda terhadap anak, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita melaksanakan merdeka belajar. Apa merdeka belajar? Nah, seperti pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara, mungkin sudah familiar, ada 3 kata ajaib dari Ki Hajar Dewantara. Apa saja Bapak Ibu? Ingarso, sungtulodo, ingadia memenkarso, dan tuturi handayani. Oke, itu merupakan 3 kata ajaib Ki Hajar Dewantara. Artinya, ingarso sungtulodo, di depan memberikan teladan, ingadia memenkarso, di tengah-tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru hendaknya menjadi among bagi siswa kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu diibaratkan seperti benih padi, sedangkan kita petani. Petani akan menyemai benih-benih padi di sawah. Nah, tidak melihat apakah benih itu memiliki kualitas yang bagus atau tidak, tetapi apabila misalnya benihnya kualitasnya jelek, tetapi ada perlakuan yang bagus dari petaninya, misalnya diberikan pupuk, diberikan air yang cukup, dirawatlah dari hama tanaman, kira-kira hasilnya akan bagus atau tidak? Akan banyak atau tidak padi yang dihasilkan? Akan banyak ya, karena mendapatkan perhatian khusus dari petani tersebut. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Meskipun benih-benih padi berbeda-beda kualitasnya, apabila ada perlakuan baik dari kita hanya tugasnya menuntut tumbuh kembangnya anak didik kita. Semua anak sudah memiliki karakternya dari rumahnya masing-masing. Kita hanya perlu menebalkan karakter yang baik, dan kita perlu menyingkirkan karakter yang buruk dari anak tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya tadi petani tadi,
Kalau kualitasnya bagus, tapi petani nanti asal-asalan, tidak menuntun tumbuh kembangnya padi dengan baik, kira-kira padinya akan baik atau tidak? Arek misalkan jemput dan rampung, oke, ada apa ya sorean gitu. Kira-kira akan baik tidak? Tidak ya, karena padinya akan termakan oleh hama. Nah begitu pula dengan kita. Kalau misalkan anak itu udah bagus dari rumahnya, tapi misalnya kita di sekolahnya itu baewe, udah anak pintar gitu. Nah kita itu tidak boleh demikian, karena semua anak itu perlu perlakuan khusus dari kita. Nah, apa tujuan dari Merdeka Belajar Bapak Ibu? Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apakah kita bisa mengubah padi tersebut menjadi jagung? Kita ingin benih padi ini menjadi jagung? Tidak bisa, berarti kita tidak boleh melawan kodrat alam anak. Dan kita harus menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Kita tidak bisa, Bu, dulu ya saya waktu SD pendidikan itu masih sistem kolonial. Kenapa? Karena guru teh bawa tunjuk sagede naon. Jedeg lamun teu merhatikeun getok sia ibu misalnya. Nah, tapi kan kita seiring perkembangan zaman itu berubah. Ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu zaman mulai berubah, ada perkembangan teknologi, ada perkembangan kurikulum, sehingga laku-lampah kita sebagai seorang guru pun berubah. Nah, muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua, sekolah kita itu menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu, nah yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan melakukan sebuah games. Di sini games kepalan tangan. Oleh karena itu Bapak, saya izin menyebutkan peraturan. Silakan Bapak Ibu berdua berpasangan untuk melakukan games kepalan tangan. Si A ini tuliskan di secari kertas barang berharga yang paling berharga di dunia ini, milik Bapak Ibu sendiri. Silakan boleh tulis di secari kertas. Lalu si A ini genggam dengan erat barang tersebut. Lalu si B, bagaimana caranya B ini bisa membuka kepalan tangan teman Anda? Bisa membuka kepala si A. Boleh dengan dibujuk, dihardik, diintimidasi, dimarahi, digoda, dikelitik, bahkan disuap dengan uang supaya si B berani membuka kepala tangannya. Boleh, silakan. Bapak Ibu dimulai dari sekarang, boleh ya berpasang-pasangan. Coba dulu kita lakukan demonstrasi gitu ya. Boleh sekarang saya minta 2 orang. Siapa yang berani ke depan untuk mempraktekkan di sini secara langsung supaya terlihat oleh yang lain? Ada yang berani, Bapak Ibu yang berkenan untuk maju ke depan? Bapak Ibu? Iya, boleh Pak Ustaz sama Pak Herman. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak. Siapa yang mau jadi A? Pak Ustaz jadi A dan Pak Herman jadi B. Ya, Pak Ustaz boleh tulis barang berharga di kertas yang bisa digenggam. Apa saja yang menurut Bapak paling berharga? Coba pikirkan. Kira-kira barang berharga apa yang paling Bapak miliki di dunia ini? Silahkan dituliskan. Nah, kemudian boleh berkenan untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikannya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, bisa sambil ini ya Pak, supaya terdengar. Ya, boleh. Silakan Bapak mengepal tangan yang tadi. Nah, Pak Herman dengan segala cara merayu Pak Ustaz agar membuka kepala tangannya. Pak, bolehkah saya tahu apa yang ada di kepala tangan Bapak? Tidak boleh.
Kan saya ingin tahu apa yang akan dikenal Bapak, mungkin bisa bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Nah, ini barang ini sangat berharga dan bersejarah bagi saya, sehingga tidak begitu saja untuk membuka tangan saya. Pokoknya Pak, saya ingin tahu, hanya ingin tahu saja. Mungkin barang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, boleh. Kalau bisa membukanya, silakan buka tangan saya. Oh begitu ya, oh mungkin ya. Kalau Boleh dibuka, Bapak. oh boleh juga boleh. Iya. Kira-kira bisa nggak buka kepala tangan, coba? Kalau Bapak tidak mengizinkan, mungkin Ada di semua, Pak. harus kita. Kalau Bapak tidak mengizinkan, saya tidak akan memaksa. Tetapi saya ingin tahu saja, mungkin bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Mungkin Bapak nanti di lain waktu, bisa memberikan kepada saya dan kepada yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak atas atas kepala tangannya. Sementara saya ini akan pertahankan walaupun apa yang terjadi, ya, karena ini barang satu-satunya milik saya yang harus saya pertahankan. Kecuali kalau tadi betul-betul menginginkan barang ini untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan yang lebih bagus, itu bisa saya berikan, asal Bapak berjanji ini akan betul-betul melaksanakan setelah dibuka kepala tangan saya. Boleh Bapak berjanji? Ya, insya Allah. Namun sebelumnya boleh saya pinjam dulu Pak sebentar. Iya, terima kasih. Saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Usep, kenapa awalnya Bapak mempertahankan kepala tangan Bapak? Ya, karena ini barang milik saya satu-satunya yang sangat berharga, yang sangat bersejarah untuk saya, sehingga begitu dengan cara apapun saya pertahankan. Tadi kecuali kalau ini untuk kebaikan kita bersama, boleh asal betul-betul itu dilaksanakan atau bermanfaat ya, Iya. untuk semua. Ya. Bagus. Namun kalau misalkan tadi Pak Herman misalnya dengan niat hanya ingin merebut barang milik Bapak, kira-kira Bapak akan mempertahankan atau akan memberikan? Kalau merebut, saya akan pertahankan. Iya. Walaupun Terima apa yang terjadi. kasih. Bagus sekali tepuk tangan. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu apa yang barang-barang yang milik Bapak? Tidak akan diberitahu, Cina. Tidak akan beritahu. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Usep dan Pak Herman. Baik. Iya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain udah mencoba belum nih? Ada yang bisa membuka kepala tangannya dengan cara dibujuk, dirayu di hati? Kira-kira bisa membuka kepala tangan tidak? Tidak. Oke. Apa itu? Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Jadi, coba pertanyaan pertama, apakah Anda dan teman Anda membuka kepala tangannya? Dibuka tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda tidak membuka kepala tangan? Coba. Kira-kira kenapa alasannya? Tadi alasannya sudah diungkapkan oleh Pak Usep bahwa ini adalah barang berharga milik saya pribadi. Tidak akan saya memberikan kepada teman saya atau siapapun. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangannya? Ditutup ya? Kenapa? Karena memang barang berharga satu-satunya yang harus dipertahankan. Ketiga, dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali kontrol? Coba, siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri kita sendiri. Pak Usep bersikukuh akan mempertahankan karena memang ini barang milik
tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol sesuai kebutuhan dasar kita. Tapi Pak Ustadz akan sukarela memberikannya kepada orang lain apabila bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dalam bukunya The Choice Theory. Nah, di sini yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini masih miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kontrol yang salah nanti diluruskan oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi biasanya orang tes kekehnya. Misalnya kita punya peraturan, kita punya prinsip. Kalau misalkan si anak tersebut tidak mengikuti peraturan kita, kita akan memaksa. Kita harus mengontrol murid tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bujukan tadi kan Pak Herman membujuk ya. Bujukan itu termasuk salah satu bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid ini akan menyadarinya. Jadi mereka itu akan mencoba menolak bujukan guru. Kemudian bisa jadi murid tersebut juga akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Apa nih contohnya? Misalnya kita meminta murid untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi si murid teh air nawe ngadamukeun teh enjing na teh henteu. Ya. Nah, jadi kita itu akan membujukkan, aduh nak, tolong buang sampah pada tempatnya. Ada tempat sampah tapi masih saja membuang sembarangan. Itu kan dibujuk. Tetapi si anak tersebut mungkin ketika mendapat bujukan dari dari gurunya akan melaksanakannya. Tetapi besoknya dia akan mengulanginya kembali karena itu hanya dibujuk saja. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Kumaha sih? Urang teh kan biasanya ya Bu, saya juga pernah berada di posisi ini. Saya apabila menemukan kasus di kelas, misalnya di kelas teh aya anu gelut, si A dan si B berantem, hanya masalah sepele. Nah, ketika si A dan si B ini emosi, kita kan akan sangat sulit meredam emosi kedua anak tersebut. Kadang saya pernah menemukan kasus beneran habok-habok Bu, dia ditonjok. Kita kan sebagai penengah, kadang saya juga tersulut emosi. Jadi we ngambek, maneh mah cek ibu ge ganeun atuh kalahkah garot. Jadi we dengan nada tepikeun kaul do anu pangluhurna tepikeun ka aroya ge kaca oge. Nah, kemudian kita juga akan membuat anak tersebut merasa bersalah. Cing atuh maneh teh tuh tingali lamun si ieu nepikeun ka getihan atau kamari misalnya berarti tuh tingali getihan. Jadi kan budak teh urang teh ditutuju sangat ngerasa salah. Tingali lah si ieu nepi ka bencenor, maneh teh kumaha? Kira-kira kolonna ngamuk awal tawa. Berarti kan anak itu akan merasa bersalah terhadap diri sendiri. Dia akan merasa gagal bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan. Nah, oke, itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apabila kita sebagai orang dewasa, kita sebenarnya cenderung memaksa murid, memaksa menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, karena mau tidak mau memang peraturan itu wajib dipatuhi. Tapi ginian kurang teh angger we bajuna dikeluarkeun, angger we rambut teh gondrong. Ya. Nah, ini kita itu tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Lalu harus bagaimana kita
kita sebagai seorang guru, nah kita itu harus berubah dari paradigma stimulus respons. Stimulus respons ini ada akibat, ada sebab, ada akibat. Nah, ke teori kontrol atau pilihan. Misalnya yang pertama Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh kita memaksakan kehendak sendiri. Kita tidak boleh, kalau saya pengen A, siswa juga harus A. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kalau siswa tidak menyetujui kehendak kita tersebut. Nah, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, si acuk teh keluar, berarti kan dia tidak berdisiplin. Itu sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi mungkin saja perilaku anak yang salah itu memiliki tujuan. Atau misalkan sepatu putih, kan banyaknya kadang anak kita memakai sepatu yang putih, padahal seharusnya anak tertib itu memakai sepatu warna hitam. Kenapa kamu memakai sepatu hitam? Putih tidak hitam? Mungkin saja ada alasannya. Kita tidak boleh langsung menghardinya. Mungkin anak itu punya alasan. Kalau kita menanyakan alasannya, kenapa kamu memakai sepatu berwarna putih? Mungkin dia kesiangan. Mungkin sepatu hitamnya basah. Mungkin sepatunya robek, soek, tetiasa diagodoi atau seret. Nah, mungkin seperti itu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak boleh disuruh-suruh oleh orang lain, tetapi kita harus berperilaku sesuai kehendak diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa Anda mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya tidak boleh memaksa, tetapi kita harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Urang menang, siswa eleh berpendapat jeung urang. Padahal harusnya kita menang, siswa pun menang. Seperti itu. Jadi mari kita berubah dari stimulus respon ke teori kontrol yang sesuai dengan teori Dr. William Glasser. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana strateginya? Jadi strateginya kita harus meninjau ulang bentuk disiplin yang telah dijalankan selama ini di sekolah. Nah, tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan, di sekolah kita sebenarnya sudah memiliki pembiasaan budaya positif. Itu wajib kita pertahankan dan kita lestarikan supaya kedepannya terus terjaga. Namun, apa ada yang salah dengan penerapan disiplin kita di sekolah? Nah, jadi disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini guru mengontrol murid. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Coba saya ingin bertanya kepada Bu Titin. Ketika Bu Titin mendengar disiplin, apa yang terlintas di benak atau pikiran Ibu? Tepat waktu, dalam mengerjakan sesuatu. Ada lagi? Udah aja. Ada lagi yang lain? Tepat waktu mengerjakan sesuatu. Disiplin pakaian. Disiplin pakaian. Apalagi? Mentaati peraturan. Menaati peraturan. Apalagi? Taat dan patuh. Taat dan patuh terhadap aturan. Apalagi? Oke, apalagi? Mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin semuanya tadi sudah saya dengarkan. Semuanya lebih ke ketaatan dan kepatuhan. Betul ya? Nah, jadi makna disiplin itu sebenarnya apa? Kebanyakan memang kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Untuk menertibkan siswa, kita akan memberikan
berdisiplin. Betul Bapak Ibu? Betul, saya pun pernah melakukan demikian. Padahal Bapak Ibu ya, sebenarnya itu sungguh berbeda dengan teori disiplin positif. Kita tidak boleh memberikan hukuman, justru kita harus memberikan salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebelum saya mempelajari ini Bapak Ibu, ketika berbaris saya sering memeriksa kerapihan pakaian dan kuku siswa. Apabila kukunya yang panjang, saya dulu memang pernah memukul tangan anak yang panjang kukunya. Besok tidak boleh panjang lagi. Seperti itu, saya pernah. Tapi ternyata itu salah Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh memukul secara fisik. Memang itu kesalahan saya karena memang waktu itu saya belum mengetahui hal tersebut itu salah. Nah, ternyata apa yang seharusnya dilaksanakan? Kita itu harus melaksanakan peraturan dengan baik, dengan anak-anak itu juga happy. Lalu gimana nih kalau misalkan kukunya panjang? Nah, kita boleh dengan bujukan secara halus. Nah, besok tidak boleh panjang lagi. Atau kira-kira kalau misalkan diperiksa kuku, kamu tahu kamu salah atau tidak? Kalau misalkan salah, apa kesalahanmu? Kukunya panjang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya tidak akan panjang kembali. Besok akan saya potong, Bu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar taat kepada kita. Akhirnya apa? Anak menjadi tidak nyaman apabila kita memaksa aturan yang telah kita buat. Coba, kalau tata tertib kira-kira berasal dari mana? Dari sekolah atau dari siswa? Dari sekolah. Memang sekolah harus wajib mempunyai tata tertib dan peraturan. Karena apa? Karena itu akan menjadi pedoman bagi siswa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya kita harus memperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, disiplin menurut pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Diane Dawson mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada kebijakan nilai-nilai universal. Dan anak yang paling penting harus punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, tetapi anak harus mempunyai motivasi bahwa saya harus menjadi orang yang baik. Nah, satu-satunya nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa disiplin positif? Disiplin positif ini adalah penyerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak agar melakukan sesuatu tanpa paksaan, bujukan, penghargaan maupun hukuman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lalu apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, lepas dari suku bangsa, bahasa, agama, dan latar belakangnya. Contoh nih, ada beberapa kebijakan, nilai-nilai kebijakan institusi atau organisasi pendidikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ada IBO Primary Years Program. Ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Ini merupakan kata-kata nilai kebajikan. Lalu selanjutnya ada life skill. Nah, apa saja? Dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak memandang rendah orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke teori kedua. Tadi kan ada ya disiplin positif itu tanpa adanya paksaan, hukuman, penghargaan. Kita akan pelajari apa sih motivasi, apa hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita bahas dulu mengenai motivasi. Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Contohnya kumaha? Contohnya, abdi mah bade ngerjakeun tugas tepat waktu, bisi diseuselan ku Bu Euis, atawa abdi mah besok mau misalkan datang paling awal ke sekolah, kalau kesiangan nanti di push up ku Bu Euis. Nah, jadi dia itu ingin datang tepat waktu karena motivasinya takut dihukum. Sementara jadi mereka ini berpikir apa yang akan terjadi pada saya apabila saya tidak melakukannya. Jadi siswa akan berpikir bagaimana yang terjadi pada diri saya kalau saya datang terlambat. Saya takut pada guru, gitu ya. Jadi mereka akan takut. Ini motivasi eksternal dari luar, Bapak Ibu, tidak dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, saya harus menjadi ranking 1 di kelas saya. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan hadiah dari Bu Euis. Saya harus juara, ya. Misalkan ada kandidat nih, murid, saya harus mendapatkan juara lomba di tingkat kecamatan agar mendapatkan piala. Seperti itu. Jadi dia mau melakukan sesuatu karena adanya imbalan, ada feedback buat dia. Tetapi ini merupakan motivasi eksternal. Jadi dia hanya memikirkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Lalu apa motivasi yang paling bagus? Nah, motivasi yang paling bagus ini motivasi internal. Ini adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Apabila saya melakukannya, saya yakin saya akan menjadi orang yang baik. Misalnya seperti ini Bu, contoh kasus ya. Saya mau datang paling awal karena saya meyakini bahwa saya harus menaati peraturan sekolah. Karena saya yakin saya harus menjadi orang yang berdisiplin. Nah, seperti itu. Jadi siswa memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Seperti itu, ya. Itu motivasi internal dan eksternal. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira kita sering menemukan motivasi anak didik kita itu motivasi yang mana yang mendasari mereka di sekolah. Coba Bapak Ibu, barangkali ada yang share pengalamannya. Di sekolah kita sering melihat anak-anak yang memiliki motivasi eksternal atau internal? Eksternal, betul sekali. Di kelas saya pun banyak, hampir seluruh siswa masih memiliki motivasi eksternal. Tetapi sekarang lambat laun, seiring berjalannya saya mengikuti CGP ini, saya mulai berubah paradigma saya, gitu ya. Jadi saya mencoba bersama murid saya untuk menciptakan lingkungan yang positif, walaupun tidak semuanya berhasil. Nah, bagaimana cara kita mengatasi supaya anak kita memiliki motivasi internal? Oke, lanjut. Bapak Ibu, pernahkah tadi di pernyataan pertanyaan terlanjut tadi katanya kita misalkan kalau diberikan penghargaan akan mendapatkan motivasi, ya? Katanya setuju. Nah, Bapak Ibu, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Apa artinya dihukum penghargaan? Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu, sebenarnya, ya. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal, akan faktor ketergantungan, beberapa dampaknya memberikan penghargaan. Jadi penghargaan yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Lamun ayeuna misalkan, lamun anu misalkan nilainya 100 ibu kasih bintang, udah semangat, memang semangat Bapak Ibu akan mendapatkan bintang, karena bintang itu siapa yang paling banyak bintangnya nilainya paling bagus. Tetapi misalnya Bu Euis teh esoknya tidak sekolah, diganti misalnya sama Bu Dewi, dan Bu Dewi mah apaleun aya stiker bintang. Kalau misalkan Bu Dewi ngajar, ada yang nilainya 100, dia dikasih stiker bintang, kira-kira kecewa tidak muridnya? Kecewa. Ih, si ibu mana tidak dikasih stiker bintang? Pan Bu Dewi gak tahu adanya stiker bintang. Kira-kira akan menurunkan motivasi
memotivasi anak tersebut tidak? Nah, saya rasa anak tersebut akan turun motivasinya. Data diberes terbintang, besok mah padu gue kerja kena, capek-capek liar nih kerjakan tugas teh. Kalau tuh diberes stiker itu, nah itu motivasi. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, jadi jawabannya pendek. Penghargaan itu juga menghukum. Menghukum siapa? Kan kita berikan penghargaan. Kenapa dikasih hukuman? Menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari kurikulum 2013 kita sudah menerapkan, kita tidak mencantumkan ranking ya. Karena apa? Karena ini sifatnya menghukum murid yang tidak mendapatkan ranking. Tapi orang tua di rumah ingin tahu ranking anaknya berapa, betul? Betul. Karena apa? Orang tua itu akan ria seperti bahasa nama. Dia akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa anaknya itu yang paling pintar. Nah, seperti itu. Memang itu penyakitnya. Nah, padahal menghukum mereka gini. Misalnya si anak yang ranking 1 dapat piala. Yang ranking 2 kira-kira kecewa tidak? Karena tidak mendapat piala. Kecewa karena usahanya sama, dia juga ingin ranking 1, namun mungkin kalah nilai, sehingga dia akan merasa terhukum karena tidak mendapat piala, akhirnya menurunlah gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak peduli mau benar mau salah asal dapat. Contoh, apabila kita bertanya kepada siswa, coba sebutkan seberapa 8 kali 7. Udah besok ayah nggak panggilan ngacung? Ayah, cung, sok makan sama teh rehan. Sabaraha jual, udah teh hayang panggilan salah nyebutkeun teh. Ayah gitu ya? Misalnya teh 50. Nah, jual 50. Jadi udah teh yang penting mau benar mau salah, dia salah yang paling pertama. Seperti itu. Karena apa? Karena ingin mendapat hadiah. Tuntunan naon dipapai geningannya lalu salah teh. Sabaraha? 50 salah, 5 hiji itu salah, 52 maneh masalah wae. Dah hayang bener hayang menang hadiah gitu. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Jadi kecewa dan enggan berusaha lagi. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan kecewa. Contohnya, mohon maaf, anak yang intelijensinya paling rendah di kelas. Kadang anak itu merasa rendah diri. Saya mah dages pasrah, tidak akan mendapatkan penghargaan. Mau sampai kapanpun saya berusaha, saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Kadang ayah seperti ini, Bu, di kelas saya. Bu, nilai aja. Dan saya yakin saya dapatnya 0. Ada yang seperti itu, Bu. Dia sudah menjudge dirinya sendiri, saya akan mendapatkan nilai 0, padahal dia belum tahu mungkin saja dia itu mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian penghargaan merusak hubungan, akan menimbulkan iri pada yang lain, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, kita akan menganalisis peristiwa ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira setuju tidak terhadap tindakan Pak Seno? Tidak. Tidak, kenapa? Memalukan. Nah, mempermalukan siswa. Kira-kira hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno? Hukuman, karena memberikan hukuman fisik. Oke. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu bahwa dia akan dihukum.
dilibatkan, terus bersifat satu arah hanya dari guru. Kemudian dampaknya secara fisik dan psikis. Kalau diberi jeweran akan sakit, kalau dikata-katai kasar akan sakit hati. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini seperti tata tertib, ada aturan yang telah disepakati. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya namun dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi lamun ayah telat, tolong lihat jam berapa. Kalau telat, tahu konsekuensinya? Kan ada di tata tertib, yang telat akan dapat hukuman, misalnya seperti itu. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas masalah mereka. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan restitusi. Coba Bapak Ibu kita kupas ya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, ada yang juga yang hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PYOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Inilah jawabannya seharusnya. Kenapa ini konsekuensi? Nah, ini terlihat ya ada konsekuensi dan hukuman. Oke, kenapa ini konsekuensi? Karena ada aturan yang membahas tentang terlambat ke sekolah. Nah, terus kalau hukuman cirinya ada fisik dan verbal perkataan kasar. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi, dagangan saya dicoret-coret, jadi kudu gantian gitu. Kemudian ini tersenggol karena tidak disengaja, itu merupakan konsekuensi, ya. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian sebentar. Nah, ada keyakinan kelas. Sekarang kita bahas keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena apa Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan dari siswa-siswa kita terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Tidak hanya satu arah dari guru saja, tapi kita semuanya berdiskusi agar mencapai sebuah keyakinan. Nah, jadi keyakinan ini juga memotivasi seseorang dari dalam diri mereka sendiri. Tidak tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian kita harus meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu, ya. Apakah efektif atau tidak keyakinan yang telah dibuat? Hendaknya keyakinan juga hanya terdiri dari 1-2 kalimat saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian semua warga harus berkontribusi membuat keyakinan kelas. Ada curah pendapat di sini. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 5. Di sini ada jujur dalam bertindak, saling menghormati dan menghargai, dan lain sebagainya. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah menyampaikan konsep. Kedua, menulis keyakinan. Kemudian mengulasnya dan mengecek dan menyepakati. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan dulu apa keyakinan kelas, apa pengertiannya, apa contohnya. Kemudian kami berdiskusi, silakan mengungkapkan pendapat apa keyakinan kelas menurut siswa. Kemudian setelah siswa paham keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib, siswa menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka yakini. Misalnya saling menghormati,
menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini setelah itu mereka menempelkan keyakinan kelasnya di depan kelas menggunakan sticky notes yang telah dibagikan. Nah, setelah itu kan ada beberapa kata yang sama. Ternyata saling menghormati dan menghargai itu ada beberapa anak yang menulis tersebut. Oleh karena itu kita ambil, kita pilah sehingga hanya keyakinan kelas yang penting dan disepakati oleh siswa. Nah, ini juga sama ya, ini kita memilah. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelasnya masih kita tempel di papan tulis dengan bukti ditandatangani oleh seluruh siswa. Kemudian saya membuatnya, mengemasnya agar terlihat menarik ketika dipajang di depan kelas. Seperti ini adalah memang buatan saya sendiri, tetapi kami bekerja sama untuk menyusun keyakinan kelasnya. Setelah itu, siswa menandatanganinya, yang ada bintang ini tanda tangan siswa, kemudian ditempel di tempat yang sering dilewatin oleh siswa, agar siswa tetap terlihat keyakinan kelasnya. Lanjut Bu. Ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang pertama, sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, rumah, kesehatan, dan merasa aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ingin dipedulikan, diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, dan adanya ikatan emosi. Kemudian ada penguasaan, ingin menjadi penguasa, merasa kompeten, merasa paling wow, merasa paling nomor 1, dan ingin dihargai. Ya, biasanya anak ini merupakan anak-anak yang berprestasi dan memiliki jiwa pemimpin. Kemudian kebebasan. Anak-anak tidak mau merasa terpenjara. Mereka ingin bebas mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya. Ini cirinya mandiri, kemudian bertanggung jawab dan mencoba hal yang baru. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Ini berupa bermain, humor, dan tertawa. Ya, Bapak Ibu lanjut. Ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus di dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, Bapak Ibu, terkait kebutuhan tadi, biasanya anak seperti ini. Ada anak yang suka meminta uang jajan terhadap temannya. Memang itu perlakuan salah, tetapi ada alasan mungkin. Mungkin di rumahnya dia tidak diberikan bekal karena ibu bapaknya tidak memiliki uang, sehingga dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar, jadi dia meminta kepada teman. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi setiap perilaku ada tujuan. Baik Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol guru. Apa sih 5 posisi kontrol guru? Yang pertama, penghukum. Penghukum ini biasanya suka menghukum anak-anak. Contoh nih, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru bersuara lebih lembut. Teman, jika teman tidak menyakiti murid, tetapi mengontrol murid dengan ajakan. Kemudian monitor, mengawasi. Manajer, nah ini paling utama, ada respon dan menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Ini contoh kata-kata, ada beberapa perbedaan 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada kasus, semua kasusnya sama. Dino datang terlambat ke sekolah. Apa yang dikatakan oleh si penghukum, guru penghukum? Dia akan berkata seperti ini. Terlambat lagi, selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Putar 10 kali dan jangan masuk
sakit hati karena kata-katai. Kemudian bagi guru yang membuat merasa bersalah, biasanya menggunakan suara lembut. Dino, kamu ini sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa kepada kamu. Kamu tidak menepati janji kamu. Kira-kira anak itu akan merasa bersalah karena tidak menepati janji. Ini adalah sebagai teman. Halo Dino, gimana sih? Jadi ini jika ngobrol di babaturan, katanya tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, sini, tidak apa-apa, silakan duduk saja. Nanti ibu bantu tugasnya ya. Nah seperti itu teman. Kemudian ini adalah perkataan pengawas. Jadi guru yang mengawas. Dino, kamu tahu kan jam berapa kita masuk sekolah? Karena kamu sudah terlambat 15 menit, kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat. Jadi ini taat pada aturan. Dia akan memonitor lajunya peraturan. Nah, ini adalah posisi yang paling tepat, adalah posisi manajer. Setiap perbuatan pasti ada alasan. Dino, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menanyakan apa yang akan dilakukan anak di kemudian hari supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi anak menyuarakan pendapatnya. Mungkin saja terlambat karena bangunnya kesiangan, atau mungkin saja terlambat karena membantu ibunya dulu berjualan, seperti itu. Ada alasan Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir materi segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu segitiga restitusi? Ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan kita berada di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Ada 3 langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di teori kontrol kita itu akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, kita itu harus berpikir bahwa semua perilaku ada alasannya. Kemudian kita harus menanyakan keyakinan apa atau motivasi apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Contoh nih seperti ini Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak memang sudah berbuat salah, tetapi kita itu melihat sisi positif dari perbuatan salah tersebut. Guru akan bahkan seperti ini, contoh-contoh perkataannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik terhadap diri kamu? Nah, jadi kita bertanya kepada siswa bahwa memang salah itu hal yang manusiawi, tapi bukan harus wajar ya. Kemudian kita memvalidasi kebutuhannya, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita akan bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal demikian. Apa yang penting bagi kamu? Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi misalnya, apakah kamu akan melakukan lebih baik esok hari? Nah, jadi kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kita pasti memaklumi bahwa perbuatan hal salah tersebut ada alasannya. Kemudian yang terakhir, kita akan menanyakan keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan kelas, silakan tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Kalau belum, kita tanyakan nilai-nilai kebajikan mana yang mereka yakini agar mereka itu bahwa mereka menyadari hal yang telah dilakukannya salah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Contohnya berkata seperti ini. Apa yang kita percaya di kelas kita? Nilai mana yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini menanyakan
menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan skenario yang sudah saya buat. Contohnya kasus mencontek. Ini hanya skenario drama Bapak Ibu ya, untuk memenuhi tugas saya di CGP. Nah, ini Aska berperan sebagai si pencontek yang mencontek kepada cucu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, Aska ini kan bingung, gak bisa menjawab soal. Dia melirik sana sini. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Aska tahu tidak kenapa Aska dipanggil ke sini? Tidak tahu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu harus privacy. Yang tidak boleh kita memarahi anak di depan teman-temannya. Kita ajak dulu ke tempat yang sepinya. Kalau tidak salah, teman di sebelahnya ada cucu. Betul atau tidak? Baik, Aska. Tidak apa-apa. Ibu maklumi perbuatan tersebut. Namun, menurut Aska, apakah kegiatan mencontek itu kegiatan baik atau tidak, Nak? Ya, baiklah, perbuatan tidak baik ya. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu pun tidak luput dari kesalahan, begitupun dengan Aska. Namun, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini ibu akan membantu mencari solusi yang terbaik untuk Aska agar kedepannya berperilaku lebih baik lagi. Nah, ibu pasti yakin ada satu alasan. Jadi menanyakan alasan dulu, kenapa dia mencontek? Kenapa? Nah, jadi ternyata alasannya tidak belajar dan bangun kesiangan. Itu artinya Aska tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Pada itu. Baiklah, Aska masih ingat tidak keyakinan? Nah, kita harus tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas itu harus jujur dan tidak. Ternyata dia melanggar keyakinan tersebut. Kehidupan sehari-hari, sikap jujur itu kita perlukan. Nah, baik Bapak Ibu, ini mungkin sekilas saja. Jadi intinya Aska mencontek, kita menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan Aska itu salah, dan menanyakan kepada anak tersebut apakah akan mengalami hal tersebut atau tidak. Kemudian di kemudian hari apa yang akan dilakukan oleh anak agar tidak mencontek lagi. Seperti itu. Jadi anak itu mempunyai tekad yang kuat dari dalam diri mereka sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak sama kita dikontrol, tidak sama kita dibujuk, tetapi ini ada pada anak sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin semua materi telah saya ulas dari mulai materi ke-1 sampai materi ke-6. Adapun beberapa contoh budaya positif yang telah kita laksanakan sebetulnya itu sudah menjadi modal utama di sekolah kita. Ada penerapan sholat duha berjamaah. Kemudian kalau di kelas saya sebelum memasuki kelas ya biasanya berbaris terlebih dahulu. Nah, saya melakukan tos yang membuat anak senang. Tidak hanya memeriksa fokus saja, tetapi mereka melakukannya dengan happy. Setelah masuk, anak biasa membiasakan diri membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, dan saya melaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar. Itu sudah rutin dilaksanakan. Nah, kemudian pulang sekolahnya saya juga membiasakan anak membaca surat-surat pendek supaya anak terbiasa dan hafal surat-surat pendek yang dibaca di sekolah. Kemudian dalam permainan dalam sekolah pelajaran saya sering menyelipkan permainan karena anak-anak itu kodratnya bermain, jadi kita ajak bermain sambil belajar. Mari Bapak Ibu, mungkin kiranya demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan posisi kontrolnya selama ini. Bagaimana menjadi seorang among, yaitu posisi sebagai seorang manajer, menuntun laku langkah anak
yang baik dan menuntun murid kita agar menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kiranya kita dapat meneruskan perilaku positif di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uis Mina Marlina SPD yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah ya begitu luar biasa, bagus sekali bagi kita semua. Untuk itu marilah Ibu Bapak kita memberikan aplaus sekali lagi yang meriah. Terima kasih kepada Ibu Is yang telah begitu jelas memaparkan tentang materinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat mensosialisasikan atau mengimplementasikannya kembali kepada para peserta didik kita, khususnya untuk kemajuan SD di SD kita tercinta ini dan untuk pendidikan Indonesia pada umumnya. Untuk itu, Ibu Bapak yang kami hormati, demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Marilah kita tutup saja acara ini dengan membaca Al-Fatihah fi barokati Al-Fatihah. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan-kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Waryawan, Kepala SD Negeri Cipeles, Kecamatan Tomong, Kabupaten Sumedang, tempat di mana Bu Uis mengajar. Alhamdulillah saya merasa bangga dengan semua guru SD Cipeles yang memiliki etos kerja yang tinggi dan kinerja yang bagus. Khususnya Bu Uis yang menjadi salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Disimilasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Uis tadi sangat mencerahkan dan penting untuk diimplementasikan oleh semua warga sekolah. Harapan saya semoga kita semua bisa saling berkolaborasi untuk menuntun tumbuh kembang anak didik kita mencapai kebahagiaan dan memiliki motivasi dalam diri untuk selalu menerapkan disiplin positif. Tentunya perlu konsistensi agar menjadi budaya yang positif bagi sekolah kami. Terima kasih Bu Uis, semangat selalu, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Suherman, rekan kerja Bu Uis di SD Negeri Cipeles. Setelah saya menyimak dan mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Uis, saya mempunyai wawasan baru khususnya materi segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Penerapan disiplin positif untuk siswa perlu kita tingkatkan karena selama ini siswa di sekolah kita masih banyak yang hanya memiliki motivasi ekstrinsik saja, bukan berasal dari dalam dirinya. Saya juga jadi paham bagaimana posisi sebagai teman merupakan posisi yang paling bagus. Ternyata pada posisi manajer yang paling baik untuk diimplementasikan. Mulai hari ini kami guru-guru SD Negeri Cipeles akan berusaha saling berkolaborasi dalam menuntut anak didik kami agar terwujud siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Uis atas ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askanur Alesya. Perkenalkan, nama saya Serina Anugrah.
sangat penting.